Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Mutafat dari kelas D4 MI7B NRP 03190400046. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang reliability sistem proses liquid natural gas, vaporization dan gas heating system. Pada video ini akan saya batasi outline yang saya akan bahas. Ada 7 poin. Yang pertama, descriptive system LNG, vaporization and gas heating. Yang kedua, proses flow diagram. Yang ketiga, relative block diagram. Yang keempat, prediksi reliability berdasarkan data OREDA. Dan yang kelima, prediksi reliability dibantu perangkat lunak dengan simulasi Weibull. Dan yang keenam, prediksi reliability menggunakan simulasi Monte Carlo. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Deskripsi sistem yang saya akan bahas yaitu sistem yang akan mengolah liquid natural gas. Apa itu liquid natural gas? LNG adalah gas alam yang telah diproses untuk mengurangi tidak mudah hidrokarbon berat, kemudian dikondensasi menjadi cairan berat ke atmosfer dan meningkatnya sekitar minus 160 derajat Celcius. LNG ditransformasikan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus, ditaruh dalam tangki yang juga dirancang khusus. LNG memiliki sekitar 1/600 dari gas alam pada suhu dan tekanan standar, yang membuatnya lebih hemat untuk ditransformasi jarak jauh, di mana jalur pipa tidak ada. Jadi untuk distribusinya pada sektor laut menggunakan kapal tanker yang memuat LNG, sedangkan pada sektor darat kendaraan yang dirancang khusus yang ada pada tangkinya terus distribusikan menggunakan kendaraan tersebut. Yang kedua ada proses flow diagram LNG vaporization and gas heating. Berikut ini PFD sistem yang saya akan cari reliability-nya. Ada dua outputan, ada yang maksudnya ada dua keluaran, ada dua masukan juga. Untuk masukannya juga sama LNG, sedangkan outputannya itu berupa sangat gas dan LP full gas. Pada sistem pertama sangat gas, LNG mengalir menuju komponen E1A per B atau open rack vaporizer. Pada open rack vaporizer terjadi proses regasifikasi. Apa itu regasifikasi? Regasifikasi adalah proses pengubahan kembali LNG berfase cair menjadi fase gas. Setelah dari proses regasifikasi dari komponen ORV ini, LNG akan digunakan sebagai bahan bakar untuk membangkit listrik atau power plant dan bahan bakar kendaraan yang lainnya. Pada komponen ORV ini terjadi perpindahan panas atau perpindahan panas exchanger dengan uh, medianya yaitu air laut. Setelah dari ORV, LNG mengalir bercampur dengan LNG yang dari komponen pertamina kompresor sekuler. Pada LNG yang pada LNG pada yang LNG yang mengalir pada komponen kompresor sekuler terjadi proses kompresi sehingga jadi pemanasan juga dan pemampatan pressure sehingga tekanannya tinggi dan suhunya juga naik. Itu bercampur menuju komponen superheater. Berdasarkan ke superheater jadi pemanasan LNG juga dan penukaran panas dengan media air tawar atau ethylene glycol. Selanjutnya mengalir menuju pipeline selanjutnya. Di situ juga ada komponen airflow meter di mana untuk menghitung kecepatan aliran fluida yang mengalir. Sedangkan untuk LNG yang outputnya LPG full gas, LNG mengalir langsung menuju kode E3 yaitu komponen LPG gas heater yang dimana cara kerjanya sama seperti gas superheater pada sistem pertama tadi. Terjadi penukaran panas dengan medianya air atau ethylene glycol. Selanjutnya ada heat and material balance dari sistem tersebut. Heat and material balance ini informasi-informasi atau tabel yang menginformasikan tentang indikator parameter indikator yang terjadi pada sistem tersebut seperti temperaturnya berapa, pressure-nya, tekanan dari komponen satu ke komponen yang lain, mass density, mass flow, dan aktual fluida yang mengalir atau jenis fase fluida yang mengalir itu seperti apa. Selain itu ada mol fraksi juga yang terkandung dalam tabel ini. Yang ketiga ada relative block diagram. Yang sudah saya jelaskan tadi ada dua sistem yaitu central gas dan LP full gas. Untuk central gas seperti di atas, yang LP full gas seperti di bawah ini. Yang keempat ada prediksi reliability dengan data OREDA. Oke. Sini penentuan value per komponen seperti saya contohkan untuk komponen heater value-nya berdasarkan sumber data OREDA 499 taksonomi 3.1.5 dengan jenis exchanger gas
terglycol itu 66. Berarti MTTF nya didapatkan dari 10 pangkat 6 per 66, hasilnya 15.151,51515. Untuk komponen yang sama juga MTTF nya juga sama. Untuk komponen yang berbeda seperti bak kompresor, fluoride-nya 333 dengan data Oreda. Sumber data Oreda lambung 80, taksonomi 311 dengan jenis air Finven. MTTF-nya 10 pangkat 6 per 3,11 dapatkan 3002 0,011348. Untuk komponen-komponen yang lain juga sama, kita cari fluoride-nya, baru kita hitung MTTF-nya. Dari semua MTF yang kita cari di atas, kita ambil MTF yang terkecil untuk perhitungan reliability komponen selanjutnya atau R sistemnya. Dengan MTF terkecil yaitu dapat pada komponen kompresor dengan nilai 3002,0138. Perhitungan reliability probability of value sistem paralel tiap peralatan. Untuk fluoride sistemnya yang paralel, kita cari dulu probability value peralatannya. Probability peralatan pada heater misalkan situ 0,1973043 didapatkan dari 1 minus R. R-nya itu didapatkan dari rumus eksponensial pangkat minus fluoride komponen per 10 pangkat 6 dikali MTF yang terkecil dari komponen semua, yaitu tadi saya sudah jelaskan bak kompresor. Nilainya N-nya sudah ketemu, baru 1 minus R yang hasilnya 0,1973943. Untuk fluoride sistemnya kita kalikan saja yang paralel ada berapa, dua komponen yang hasilnya 0,32306124. Sehingga reliability sistemnya yaitu 1 minus 0,32306124 hasilnya 0,999856063. Untuk komponen selanjutnya open rate juga sama, caranya juga seperti itu. Baiknya untuk perhitungan reliability dan probability of value untuk sistem yang seri. Untuk sistem yang seri kita tidak perlu mencari sub sistemnya, langsung saja kita cari reliability-nya dengan rumus eksponensial pangkat minus fluoride per 10 pangkat 6 dikali MTF yang terkecil. Seperti slide di situ, pada pengkompresan nilai reliability-nya 0,685056865, berarti 1 minus 0,6850865 hasilnya 0,31494335. Setelah didapatkan reliability sistemnya, baru kita total sesuai dengan sistem ke-1 dan sistem ke-2 komponennya berada di mana. Untuk sistem ke-1 reliability totalnya yaitu 0,0431797. Untuk value sistemnya 1 min R total tadi, 1 min 0,5043797 hasilnya 0,95684. Untuk perhitungan reliability sistem kedua, kita total reliability totalnya R heater dikali flow meter 0,7511046, terus sistemnya 1 min R total tadi yang hasilnya 0,824789354. Yang kelima, prediksi reliability suatu perangkat lunak dengan instruksi Weibull. Ada komponen pertama kita hitung dulu, misalkan komponen pertama heater. Kita cek, untuk main fluoride-nya sesuai dengan data Oreda 66, standar deviation fluoride-nya 60,9 juga sama seperti data Oreda. Kita cari MTTF-nya sudah kita cari awal tadi, yaitu nilainya 15.151,115. Dan ini untuk SDNTPF-nya itu didapatkan dari 10 pangkat 6 per standar deviation fluoride yang hasilnya 16.061,041. Untuk estimasi parameter Weibull, nah estimasi parameter Weibull ini ada 3, yaitu beta parameter, eta gas parameter, dan alpha. Untuk beta itu rumusnya SDTF per MTTF. SDTF-nya itu dipangkatkan min 1,86 dan didapatkan nilai 0,9313876. Untuk etanya sesuai dengan slide, rumusnya MTTF per R buka kurung 1 plus 1 plus beta. Kita masukkan nilai-nilainya sudah kita cari pada conversion data value rate ke time to value. Betanya tadi sama dengan 1427,3875 dan alfanya rumusnya eta min beta, hasilnya 0,0175257. Setelah dapatkan nilai-nilai parameter 3 tadi, kita bisa plotkan ke kurva distribusi kegagalan probability of value dan reliability. Ada 3, yaitu probability density function, dan yang kedua ada probability of failure function,
Dan yang ketiga ada reliability density function atau RT. Ada 3 FT, GT, RT dengan formula sesuai dengan yang ada di slide. Dengan kurvanya kita iterasi 0 sampai 50.000, didapatkan grafik seperti di samping. Untuk yang di atas itu probability density function, yang di bawah itu cumulative density function. Untuk pemisahannya juga sama, kita cari MTTF dan SDTF nya. Setelah itu kita masukkan ke nilai estimasi parameter Weibull beta, eta, alfa. Dapatkan nilai betanya 1, etanya 160,46, alfanya 0,01397, atau komponen range ORV. Setelah itu kita plotkan nilai alfa, beta, etanya pada kurva distribusi gagal probability over generality-nya dan 3 fungsi FT, GT, RT untuk mendapatkan grafik PFD atau probability density function, PDF maaf. Setelah itu ada juga CDF, cumulative density function, pada grafik pojok kanan bawah. Selanjutnya ada komponen bak kompresor, sama juga kita cari MTF dan SDTF nya, beta, eta, alfanya untuk estimasi parameter Weibull-nya. Setelah kita cari parameter Weibull-nya, beta, eta, alfanya, dapatkan kita plotkan pada kurva distribusi dengan probability over generality. Dapatkan kurva seperti di samping. Selanjutnya prediksi reliabilitas sistem ke 1 LNG Vaporization System Gas Heating. Pada slide ini kita memerlukan bantuan perangkat lunak, yaitu ISOGAP Ready Workbench. Langkah yang pertama, kita susun dulu RBD-nya sesuai dengan sistem ke-1 atau komponen yang ke-1. Yang komponen yang paralel kita susun paralel, yang seri kita susun seri. Kita masukkan, inputkan nilai-nilai seperti eta, beta, set parameternya. Setelah itu MTTF-nya dengan sistem lifetime 10.000. Dapatkan nilai unavailability 0,08149, unreliability 0,923. Unreliability ini nilai titik puncak dari iterasi maksimal, yaitu 10.000. Dan MTTF dapatkan 15.043 jam. Nilai tersebut didapatkan setelah di running dan dapatkan nilai grafik seperti gambar kanan di samping. Untuk perhitungan reliability sistem ke-1 pada titik 0 sesuai dengan grafik tersebut kita catat untuk key-nya 0, reliability-nya berarti 1 min key, dapatkan 1 sampai 10.000 jam diambil 20 titik, dapatkan key maksimal yaitu 0,923, berarti R-nya 1 min key, dapatkan nilai 0,077. Berarti reliabilitas sistem kedua. Untuk sistem kedua juga sama langkahnya seperti sistem ke-1, sorry. Kita susun FBD-nya sesuai komponen yang ada, yang seri dan yang paralel. Untuk sistem kedua ini semuanya seri. Untuk airflow meter dikarenakan nilai eta, betanya tidak ada, dikarenakan SDTF-nya pada sumber data ini SPC tidak ada, maka diasumsikan kita masukkan flow rate-nya saja. Setelah kita running dengan sistem lifetime 10.000, dapatkan unavailability 0,8149, unreliability 0,596, MTTF-nya 13.050 jam. Dan grafiknya seperti gambar di samping kanan. Berikut ini perhitungan reliability-nya sama seperti sistem sebelumnya. Pada titik 0, key-nya masih 0, dengan reliability-nya juga 1 karena 1 min 0. Sampai titik maksimal 10.000 jam, key-nya 0,596. Reliability-nya berarti 1 min key, 1 min 0,596 sampai 0,4504. Selanjutnya yang ke-6 itu prediksi reliabilitas menggunakan simulasi Monte Carlo. Setelah didapatkan distribusi teoretikal dari distribusi Weibull tadi, dapatkan alfanya 0,01, 75257 pada komponen heater E2B dan E3
dan set parameternya 0,903138756. Maka bisa kita cari distribusi Monte Carlo-nya. Dengan langkah awal kita membutuhkan software perangkat lunak yaitu Minitab. Kita masukkan alfa betanya, dan setelah itu didapatkan nilai RNG randomnya juga pasti berbeda. Kita plotkan pada Excel, kita fixkan. Setelah itu baru kita masukkan ke Minitab-nya. Setelah Minitab didapatkan transformasi informasi waktunya seperti pada tabel tersebut. Kita pindah ke Excel. Distribusi Monte Carlo nya dari Minitab untuk alfanya 1,68 10 pangkat min 4, set parameternya 0,92368. Untuk perhitungan probability-nya Monte Carlo, rumusnya eksponensial minus alfa kali t beta. Alfa betanya didapatkan dari distribusi Monte Carlo dan hasilnya 0,627 849 308. MTTF-nya pada komponen heater 3002,01348. Kita cari yang MTTF terkecil yaitu bong kompresor, maka nilai reliability teoretikalnya 0,61778/92. Reliability molecularnya 0,2784908. Dan persentase error dicari pada rumus absolut R Weibull min R Monte Carlo per R Monte Carlo, dapatkan 0,98%. Karena ini komponennya paralel, maka kita cari R-nya dahulu sesuai dengan rumus yang pada rumus komponen paralel. 1 min R Monte Carlo dapatkan 0,71569. Q substitusinya juga sama, kita kalikan karena ada dua komponen, hasilnya 0,1384914. R substitusinya berarti 1 min Q, berarti hasilnya 0,81886. Untuk nilai set parameter pada yang awal tadi di Monte Carlo dapatkan dari running Minitab. Situ dilihat pada shape 0,92368, untuk scale-nya 59,736. Berarti untuk scale parameternya didapatkan dari, untuk mendapatkan scale Monte Carlo yang asli berarti 1 per scale parameter pada Minitab, yaitu 597,39066. Tentukan nilai scale parameternya 1,68 10 pangkat min 4. Untuk operan conversion juga sama, kita cari distribusi Monte Carlo nya. Kita awal masukkan distribusi teoretikalnya. Monte Carlo nya didapatkan 787 10 pangkat min 5, dan shape parameternya 2,9172. Dengan reliability Monte Carlo nya R sama dengan 0,5813948. Selanjutnya perhitungan persentase error. Berarti nilai absolutnya R Weibull R Monte Carlo per R Monte Carlo, errornya 1,83%. RG substitusinya karena paralel sama seperti komponen sebelumnya, dapatkan nilai 0,82539259. Untuk kompresor juga sama, pencariannya seperti komen-komen sebelumnya. Kita cari distribusi teoretikal, distribusi Monte Carlo nya, baru kita bisa dapatkan perhitungan reliability Monte Carlo nya. Didapatkan nilai 7,54725 10 pangkat min 5. Karena ini pada komponen kompresor sifat seri komponennya yang tidak perlu mencari RG substitusinya, kita pakai reliability Monte Carlo yaitu 7,54725 10 pangkat min 5 saat nanti perhitungan R totalnya. Dengan untuk perhitungan persentase errornya sama dengan 28,96%. Untuk running Minitab-nya seperti gambarkan di atas, dapatkan set parameter 0,697 dan scale parameternya. Prediksi reliability system, LNG fokusin ke sistem ke 1, kita totalkan semuanya, dapatkan hasil 0,000053669. Untuk reliability LNG dan sistem sistem kedua, kita menghitung hanya repositor E3, dikarenakan flow meter pada data NSWC tidak ditemukan nilai SDTF nya, hasilnya 0,2784938. Kesimpulan yang
ada sesuai dengan penjelasan tadi, yaitu yang pertama Percil berdasarkan kata Oreda nilai dan sistem ke-1 yaitu 0,50431 dan sistem kedua yaitu 0,7521646. Yang kedua Percil berdasarkan distribusi Weibull dibantu perangkat lunak isograf untuk nilai sistem ke-1 yaitu 0,015 pada waktu 1000 jam operasi dan pada sistem kedua yaitu 0,0861 pada waktu 1000 jam operasi. Dan yang ketiga Percil berdasarkan informasi Monte Carlo dibantu perangkat lunak Minitem nilai buktinya sistem ke-1 0,00053669 dan sistem kedua 0,27849,308. Jadi sebenarnya kita pada sistem tersebut ada dua sistem yaitu LP fuel gas dan shuttle gas dengan input yang sama LNG. Tapi reliability-nya kita cari masing-masing karena jalurnya berbeda dan komponennya juga berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video ini, semoga bermanfaat. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.